Pak Sofyan silakan mau berkomentar atau bertanya. Baik, Pak Dimitri, mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa menyalakan eh, kamera, Pak Dim. Silakan, Pak. Siap. Saya eh, 2 minggu lalu tuh baru presentasi di Komisi Penyiaran Informasi Daerah. Ya, Pak. Jadi saya diminta untuk jadi tenaga ahli untuk salah satu riset yang mereka lakukan. Dan risetnya itu yang Bapak barusan sampaikan, 1 obat untuk 1.000 penyakit. Jadi di bidang komunikasi, Pak, di bidang media massa, terutama radio, secara keseluruhan itu semuanya suffering, Pak. Jadi pendengar loyal itu sebetulnya masih ada, bahkan dibandingkan televisi, karena radio itu kan dia besar dari komunitas petani, pedagang dan seterusnya. Jadi saya melakukan survei ke hampir 10 radio, Pak, 2 bulan itu di Kota Bandung, kemudian di Indramayu, kemudian di Ciamis dan Pangandaran. Nah, ketika suffering ini ternyata yang membuat radio ini akhirnya survive, Pak Dim percaya atau tidak, itu adalah obat-obat herbal, 1 obat untuk 1.000 penyakit. Jadi kalau kemudian misalnya di tataran elitnya katakanlah ada pseudoscience-nya dari Pak Dokter Terawan ya. Nah, di tataran grassroots dan media massa itu seperti itu juga kondisinya, Pak. Jadi apa yang membuat mereka kemudian akhirnya bisa survive, bisa selamat gitu, Pak ya? Karena sama sekali tidak ada commercial break selain obat herbal ini. Nah, bahkan di beberapa daerah, Pak Dim, kepemilikannya itu sudah jadi pengusaha obat herbal. Jadi terutama di daerah Jawa Barat Utara, yang notabene itu adalah daerah nelayan petani gitu ya, Pantura. Nah, itu beberapa radio itu sudah berganti kepemilikan ke pengusaha obat herbal. Dan pengusaha obat herbal ini, kalau misalnya Pak Dim paparkan tadi di slide, ataupun yang tersurat dan tersurat, ini mereka bisa kemudian jadi luar biasa maju bisnis radionya, Pak. Itu karena inilah tataran yang terjadi di masyarakat kita. Pseudoscience ini efektif, Pak. Kenapa efektif? Karena modalnya itu hanya testimonial, Pak. Jadi, serius, Pak. Jadi, yang sangat mempengaruhi itu testimoni. Dan sayangnya, dan ini sayangnya, Pak ya, temuan saya di riset itu, testimoni itu ternyata rekayasa, Pak. Jadi bukan benar-benar yang meminum obat tersebut, tapi lebih banyak beberapa itu penyiarnya, Ya, Pak. yang seolah-olah dia kemudian itu. Terus kemudian, Pak, kalau nanti misalnya ada paparan Bapak terkait dengan definisi pseudoscience, ini juga yang terjadi pada industri obat herbal yang kemudian bahkan menjadi penyelamat banyak radio di daerah, Pak. Kenapa? Karena modalnya itu adalah pengalaman pribadi tanpa disertai dengan keahlian spesifik di bidang pengobatan. Ya. Itulah yang kemudian terjadi, Pak Dim, ketika kemudian saya melakukan triangulasi hasil penelitian ke Balai Besar POM. Ternyata banyak yang tidak berhasil tembus untuk memperoleh izin edar obat. Karena kalau kita ke BPOM, mengajukan iklan obat herbal, itu harus disertai 1 orang apoteker. Lalu bagaimana yang terjadi mensiasatinya sehingga kemudian obat-obat herbal, 1 obat untuk 1.000 penyakit ini tetap bisa beredar di masyarakat luas? Diakalinya adalah menggunakan PIRT, Pak Dik. PIRT itu kan sebenarnya izin edar untuk kuliner, Pak. Bukan untuk obat. Jadi dari BPOM nggak dapat, tapi dari Kementerian dari perindustrian atau izin dari pemerintah terkait itu PIRT. PIRT itu sebenarnya untuk olahan, Pak. Ya, jadi untuk donat lah dan seterusnya. Tapi komponen-komponen dari kulinernya itu kan memang ada obat-obat herbal. Nah, jadi tema yang hari ini saya berusaha
approach-nya dari sisi ontologis, inilah yang terjadi di masyarakat kita, terutama dalam konteks ilmu komunikasi, spesifiknya adalah di media massa, bahwa pseudoscience ini kalau buat saya pribadi itu kita dalam posisi sulit untuk mereduksinya, Pak. Siap. Karena antara supply and demand-nya itu tinggi, Pak. Demikian, Pak Dim. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih sekali Bapak Dr. Sufyan Muhammad. Beliau ini guru saya, dosen dari Telkom University, doktor dalam communication theory. Jadi sangat menarik ya bahasan pseudoscience ini, dengan kehadiran beliau ini semakin nyata ya. Nah, kita bisa mendapat contoh langsung malah bagaimana yang disebutkan Imre Lakatos itu, bahwa bicara tentang pseudoscience itu kita nggak lepas dengan aspek sosial politiknya, jadi langsung berimpact nyata. Nah, Bapak Ibu nanti kalau mendalami lagi ya, masih ada evolusi yang panjang ya, dari Imre Lakatos tahun 70-an sampai definisi pseudoscience sekarang ya. Ada nama-nama seperti Larry Laudan yang tidak kita bahas, Feyerabend dan lain-lain ya. Tapi gampangnya begini, perkembangan paling dasar dari Popper ke Imre Lakatos itu, kalau Popper itu bicara tentang teori, kalau Lakatos sudah bicara research program. Ya. Satu tahap di atas Lakatos itu nanti, kalau bicara pseudoscience atau enggak itu tidak cukup hanya bicara sequence of theory atau sequence of hypothesis, sekumpulan teori, sekumpulan riset program, tapi kita harus bicara komunitasnya juga. Karena kalau kita lihat tadi yang ngotot mau mengembalikan ke hardcore dan lain-lain itu komunitasnya. Jadi ini kembali ke identifikasi Kuhn itu tentang pengaruh komunitas dan paradigma itu tetap luar biasa ya. Tapi jadi dari Karl Popper, Thomas Kuhn, kemudian Imre Lakatos, kemudian dilanjutkan ya, ada namanya Larry Laudan dan seterusnya. Jadi kira-kiranya sekarang itu kalau mau melihat sebuah hal itu pseudoscience atau enggak, saya itu mendapat sebuah pencerahan yang sangat luar biasa dari almarhum ya, baru meninggal 2 tahun lalu ya. Mudah-mudahan Tuhan meluaskan kuburnya, karena menurut saya sih kontribusinya luar biasa ya. Dia ini memberikan sebuah acuan kalau kita bicara mau membedakan sains atau enggak, itu betul seperti yang tadi disebutkan Pak Sofyan ya. Betul juga yang disebutkan beberapa sumber lain ya. Kita bicara tentang masalah sosial, jadi ada institusinya, ada rule-nya, ada regulation-nya ya. Dan nanti dalam pendefinisian itu bisa jadi di Indonesia dan di tempat-tempat lain beda ya. Dan tiap bidang bisa beda. Jadi almarhum Profesor Mario Bunga ini menyebutnya setidaknya ada 10 hal ya. Cognitive community, society, general outlook, domain, formal background, specific background, problematic, specific fund of knowledge, aims, dan methodics ya. Jadi ekosistem, totality ekosistem dari sains itu atau bidang kognitif apapun, itu selalu ada komunitasnya, ya, komunitas khusus researchernya, ada masyarakat yang menerima komunitas itu, ada general outlook, itu maksudnya ontologi, epistemologi, dan aksiologi, asumsi-asumsi dasar filsafat sainsnya atau filsafatnya. Kemudian domain ya, misalnya genetika, control ya. Nah, kemudian formal background, itu teori logik dan matematik yang mendasarinya. Dan specific background, yaitu teori-teori yang berkembang di situ yang disebut hardcore sama protective belt itu. Kemudian problematics, problem-problem apa yang ada di situ. Dan specific funds of knowledge ya,
data, kumpulan data, hipotesis dan lain-lain. Kemudian aims, tujuan dan metodics ya.